Selamat siang warga Reksismul dan selamat datang di The Bagas Trivial Show, di mana kami membawakan berita terbaru dan tentunya penuh dengan insight terkait kreasi dan inovasi multimedia. Nama saya Aru dan saya akan menjadi reporter Anda untuk hari ini. Berita hari ini mengenai dunia kesehatan akan dibahas bersama rekan saya Muhammad Farhan Syakir. Halo, Muhammad Farhan Syakir, gimana kabarnya? Halo saudara Aru, tentunya di sini tidak kalah seru karena kita akan membahas tentang kesehatan. Di sini saya membawa dua teman saya. Yang pertama ada Asi, lalu Ojan. Tunggu. Kita punya salam khusus di sini. Gimana tuh? Salamnya itu salam dribble kayak gini nih. Boleh dicoba? Oke, 1, 2, 3. Salam dribble. Nah, teman saya di sini akan membahas terkait rancangan mereka yang dianggap mampu mengurangi fatalitas dengan memanfaatkan sistem multimedia dan IoT, yaitu Internet of Things. Nah, boleh teman-teman berikan penjelasan secara singkat gimana karya teman-teman kita? Jadi serangan jantung, stroke, terjatuh. Ketiga kondisi darurat tersebut tentunya kita tidak inginkan terjadi pada kita maupun orang lain, terutama orang-orang yang kita sayangi. Nah, walaupun tentunya kita tidak ingin itu terjadi, tentu saja itu bisa terjadi kapan saja pada kita, apalagi di saat ada orang-orang di sekitar kita yang bisa nolongin kita. Bayangkan pula apabila hal-hal tersebut terjadi ke kakek atau nenek kita yang sudah lansia dan kita tidak ada di situ untuk membantu mereka. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kita punya solusi yang namanya Alert Monitoring and Alert System. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diduga serta dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Seringkali, akses cepat untuk mendapatkan pertolongan pertama yang sangatlah vital malah menjadi kendala utama dalam situasi yang berat. Di banyak kasus, korban kecelakaan mengalami pendarahan berat hingga kematian sebelum ambulan berhasil membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Di sisi lain, orang yang terdekat mungkin tidak mampu memberikan bantuan secara efektif karena kurangnya pengetahuan dalam memberikan pertolongan pertama. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan sistem yang dapat mendeteksi keadaan darurat dan memberikan notifikasi kepada orang yang berada paling dekat dengan korban ataupun keluarga. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi sistem yang dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem IoT dapat meningkatkan akses petugas pertolongan pertama saat kecelakaan untuk mencegah penyakit parah pada korban. Lalu yang kedua, bagaimana sistem dapat mendeteksi keadaan darurat korban cedera untuk memberikan pertolongan pertama berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem IoT memungkinkan orang terdekat memantau kondisi pengguna secara real time untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, kita dapat mendapati tujuan yang pertama membangun sistem IoT untuk akses cepat petugas pertolongan pertama dan mencegah risiko penyakit parah pada korban. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem deteksi darurat korban cedera untuk mempercepat respon dan meningkatkan kesempatan bertahan hidup. Yang ketiga, merancang sistem pemantauan real time bagi orang terdekat untuk memberikan bantuan cepat pada situasi darurat. Nah, manfaat dari tujuan ini adalah yang pertama, akses cepat bagi petugas pertolongan pertama untuk mencegah risiko parah bahkan fatal pada korban. Yang kedua, deteksi darurat dan pertolongan berbasis kondisi untuk meningkatkan kesempatan bertahan hidup korban. Dan yang ketiga, pemantauan kondisi real time untuk meningkatkan keselamatan pengguna dalam situasi darurat. Terdapat beberapa lingkup dan batasan untuk penelitian ini. Yang pertama, pengembangan sistem ini akan berfokus pada implementasi solusi berbasis multimedia dan juga Internet of Things yang dapat mendeteksi keadaan darurat pada pasien dan memberikan notifikasi kepada pihak terkait. Selain itu, sistem juga akan dirancang untuk memberikan akses cepat kepada petugas pertolongan pertama melalui fasilitas komunikasi saat terjadi kondisi darurat medis. Lalu, sistem juga akan mendeteksi keadaan darurat yang dialami oleh korban cedera melalui penggunaan sensor yang monitor parameter kesehatan pengguna, seperti tanda-tanda vital contohnya. Lalu, pengguna juga akan diberikan panduan untuk memberikan penolongan pertama atau diberikan informasi mengenai RS terdekat. Terakhir, sistem akan memungkinkan orang terdekat untuk memantau kondisi pengguna secara real time melalui solusi Internet of Things dan juga aplikasi yang tersambung pada Alertify.
Untuk batasannya, yang pertama, pengembangan sistem ini tidak akan mencakup desain atau produksi fisik dari sensor kesehatan, sehingga akan menggunakan sensor yang sudah tersedia di pasaran. Lalu, meskipun sistem akan memberikan notifikasi kepada pihak terkait saat pasien mengalami keadaan darurat, namun tidak ada jaminan bahwa notifikasi akan selalu diterima dalam waktu yang tepat atau bahwa semua pihak terkait akan merespons dengan cepat. Lalu sistem ini juga tidak akan memberikan diagnosis medis atau saran medis yang spesifik. Dan terakhir, aspek hukum terkait penggunaan sistem tidak akan dibahas secara rinci di dalam pengembangan. Pengembangan, kami menggunakan pendekatan secara waterfall yang merupakan bagian dari SDLC atau Software Development Lifecycle, di mana kami melakukan perencanaan dan analisis terhadap kebutuhan sistem seperti sumber daya yang diperlukan, lingkup, batasan, dan tujuan. Analisis ini kami lakukan secara studi pustaka. Kemudian kami melakukan desain sistem, yaitu tahap perancangan secara menyeluruh berdasarkan analisis kebutuhan. Hal ini mencakup perancangan sistem arsitektur serta antarmuka yang akan digunakan. Lalu kami melakukan implementasi sistem, yaitu pembuatan prototipe dan komponen pendukung berdasarkan desain yang telah disusun sebelumnya. Lalu kami melakukan pengujian atau testing, yaitu untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan. Lalu kami melakukan pemeliharaan dan perawatan, yaitu sistem dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya tetap optimal. Nah, perbaikan dan peningkatan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Wah, insightful sekali ya narasumber keren kita ini. Yang pasti, Alertify akan sangat bermanfaat apabila direalisasikan dan implementasi. Sekian, Bagas Dribble Show hari ini. Sampai bertemu di show selanjutnya. Stay bagus, stay dribbling.